Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Video kali ini adalah sesi Q&A di mana kami akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh member kami ya. Hanya beberapa pertanyaan saja dan kami share ke teman-teman sekalian, siapa tahu ada insight baru buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke dalam member kami, ya para beggar hunter, silahkan teman-teman ikuti program Value Investing Mastery. Cari tahu di link di dalam deskripsi di video ini. Dan teman-teman silahkan subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, tonton video ini sampai selesai. Oke, pertanyaan dari Pak Andi Setiono. Selamat pagi Pak Eros. Jika menemukan emiten undervalue dan berkinerja baik akan tetapi masalah likuiditas saham perharinya masih sepi, apakah masih masalah likuiditas tersebut merupakan kriteria dalam membeli perusahaan undervalue? Ya, jadi maksudnya apakah perusahaan-perusahaan undervalue itu tidak liquid sih? Menurut saya ya tidak semua saham undervalue itu tidak liquid, alias saham yang undervalue yang liquid itu pun banyak gitu. Jadi teman-teman kalau ada masalah likuiditas dan tidak nyaman dengan saham yang tidak liquid, nah maka tetap pastikan teman-teman pilih saham yang liquid ya. Dan ya terutama masih undervalue. Saya sendiri saya juga cenderung lebih senang pilih saham yang liquid dibandingkan tidak liquid, tetapi saya juga punya saham-saham yang tidak liquid juga, yaitu karena ya masalah tidak liquid menurut saya itu bukan masalah penting kalau tujuan kita sebenarnya adalah investing ya. Berbeda kalau trading ya wajib liquid. Kalau misalkan kita investing tidak liquid pun tidak masalah ya. Nanti ketika valuasi naik, kemudian harga sahamnya naik, dan biasanya ketika harga saham naik ini mulai rame, ya nanti juga akan menjadi liquid gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Mizan Fajri. Halo Mas Eros, mau minta pendapatnya. Misal sudah menemukan 10 perusahaan yang fast grower dan yakin sama emitennya, lebih baik masuk di 10 perusahaan itu atau dipilih lagi jadi 5 ya, terima kasih. Nah, kalau pendapat saya teman-teman sekalian, jika kita masih awal dalam artian kita baru menyusun portfolio di awal nih, nggak perlu banyak-banyak dulu ya, 4-5 saham dulu itu cukup. Seiring berjalan waktu ya dengan harapan kita setiap bulan nambah duit terus ke RDN lagi gitu ya. Nah, nanti kita bisa bertahap menambah sahamnya. Memang sampai saat ini bagi teman-teman yang ikuti The Investor Portfolio ya, teman-teman di situ melihat bahwa saya sekarang posisi video ini diambil ya, saya punya 14 saham. Tetapi 14 saham ini ya baru kejadian ini di tahun ini saja gitu. Dan mulai di akhir tahun kemarin gitu, dilanjut sampai tahun sekarang. Sebelumnya ya belum 14 saham. Tadinya cuma 5, kemudian nambah 1, 6, nambah 1, 7, dan seterusnya. Ya jadi untuk awal, pilih 4-5 saham dulu di 3 sektor yang berbeda. Nah itu menurut saya lebih baik ya. Sambil berjalan waktu ya nanti ditambah satu demi satu. Itu aja. Jadi nggak perlu buru-buru beli teman-teman ya. Karena perjalanan kita itu panjang ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Heru. Mas Eros, referensi dari video YouTube mengenai jebakan dividen ya. Jadi kemarin kita bahas mengenai dividen trap itu ya. Sebaiknya saat ex-date di mana harga saham drop bahkan bisa RB untuk investing, rekomend serok lagi atau tidak gitu ya. Contoh konkretnya misalkan nih ITMG nanti setelah ex-date biasanya ARB, nah ini serok lagi nggak rekomendasinya gitu. Nah kalau saya pribadi saya memang tidak permasalahkan ya mengenai ex-date dan memang ketika ex-date harga sahamnya biasanya turun. Cuman kalau saya kembali lagi karena tujuan saya investing, saya tidak mempermasalahkan itu, alias ya mau ARB ya ARB aja nggak apa-apa gitu. Nah apakah diserok lagi? Menurut saya balik lagi tergantung valuasinya. Apakah setelah ARB itu valuasinya menjadi murah dan prospek kenaikan kinerja di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu akan terus naik, nah itu menjadi faktor penting ya. Kalau misalkan kita yakin bahwa kinerja tahun ini akan naik, tahun depan dan seterusnya akan naik lagi ketika ARB ya, terutama setelah ex-date ya beli, menurut saya nggak masalah ya. Tapi sekali lagi harus dihitung ulang ya. Harus dihitung ulang. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Fesa.
Pak Eros, apakah fenomena menjelang hari raya biasanya saham retail dan poultry akan bergerak naik apalagi didukung dengan fundamental yang baik seperti RALS dan CPN, terutama RALS terkenal dengan cash-nya yang berlimpah. Ya, bagi kita para trend follower ya, kita bisa mengikuti fenomena seperti Ramadan dan Lebaran nanti. Karena memang ya mungkin yang dijelaskan Pak Vesa ini sektor-sektor tertentu ketika Lebaran ya atau bulan Ramadan ini akan naik gitu ya. Kita juga melihat berita di mana-mana headline koran yang membahas ekonomi rata-rata juga mengatakan hal demikian. Cuman balik lagi teman-teman sekalian, kalau misalkan tujuan kita memang investing, maka sentimen itu kita nomor 2-kan gitu ya. Jangan fokus di sentimennya, tapi lebih fokus di kinerja perusahaan dan valuasinya. Itu dulu, kalau misalkan tujuannya investing ya. Berbeda kalau kita memang pengen cari saham yang beli langsung naik, nah mungkin bisa mengikuti tren-tren yang kita bisa prediksi akan terjadi dalam waktu dekat ya. Mungkin CPN dan RALS ya bisa juga ya, cuman saya sendiri juga tidak tahu apakah nanti akan naik atau tidak saat menjelang Ramadan itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau investing itu optimalnya maksimal hold berapa saham gitu? Jumlah saham yang dimiliki ini menurut saya sangat tergantung dengan kondisi kelolaan kita gitu. Dalam artian kalau misalkan kelolaan kita masih kecil ya, misalkan kita baru mulai di kisaran 10 juta seperti itu ya. Ya kalau masih di awal ya mungkin 1-2 saham cukup gitu. Dan seiring berjalan waktu bisa ditambah seterusnya gitu. Jadi kalau menurut saya tidak ada patokan berapa saham yang bisa kita pegang. Yang penting adalah kita bisa nggak memantau semuanya gitu. Misalkan kita punya 15 saham, nah bisa nggak kita memantau 15 saham? Dalam artian kita memantau kinerjanya ya, bukan harga sahamnya. Ya setiap triwulan setiap publikasi keluar kita bisa nggak ngecek satu persatu, kita review lagi mengenai story-nya dan sebagainya, itu kita mampu nggak gitu. Kalau misalkan mampu ya nggak apa-apa, 10-20 menurut saya nggak masalah selama memang kelolaan kita sudah besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu, kita sibuk ya, misalkan kita ngantor yang dimana pekerjaan kita ini sangat banyak gitu ya, maka nggak perlu pegang banyak-banyak saham. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing ya. Saya sampai saat ini ya, saat video ini diambil saya pegang 14 saham. Mungkin bulan depan akan nambah 1 saham lagi menjadi 15. Ya, dan saya merasa saya masih mampu untuk menghandle 15 saham ini. Pertanyaan berikutnya dari kuliah MSU gitu ya. Mohon arahan senior. Wah, nggak enak juga nih karena saya sendiri juga masih baru ya sebenarnya di saham, baru 10 tahun, ini belum lama sebenarnya. Nah, kalau pegang saham batubara mana yang dipakai patokan? Nilai harga wajarnya tercapai atau siklusnya sudah selesai? Oh iya, siklus selesai itu apa identik dengan penurunan harga batubara global? Ya, terima kasih bimbingannya. Kalau misalkan kita bicara mengenai investing ya, maka yang jadi patokan bukan harga acuan global. Ini contohnya adalah saham batubara, bukan harga acuan batubara globalnya yang jadi patokan, tapi tetap di kinerjanya. Ya, kinerjanya. Dan harga batubara global memang bisa jadi acuan. Kira-kira apakah nanti dengan harga acuan sekarang kinerjanya akan naik atau tidak. Nah, itu sekedar acuan saja. Tapi tetap ketika kita investing ya kita fokusnya ke kinerja dan valuasi. Ya, dan kalau misalkan valuasinya sudah mahal ya dijual nggak masalah gitu. Dan apakah siklus selesai identik dengan penurunan harga batubara global? Salah satunya iya gitu ya. Salah satunya iya, tapi harus dilihat lagi karena kalau kita ngelihat misalkan seperti perang kemarin ya, harga batubara sempat di 400, kemudian sekarang turun di 250. Nah, apakah siklusnya selesai? Ya kalau masih bertahan di 250 ya menurut saya belum selesai gitu. Karena 250 ini ya masih lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Ya, kecuali kalau turun terus ya sampai di level 150, 100 lagi, nah mungkin ya siklusnya sudah selesai. Nah, itu beberapa pertanyaan dari member kami yang sudah kami jawab ya, dan ini kebetulan kami bikinkan videonya supaya bisa mendatangkan insight baru buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.